Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, mulai dari nikmat iman, Islam sampai isi alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul Mustafa, Nabi pilihan yang telah membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Dewan Hakim yang saya muliakan, penonton Nurul Quran TV yang saya banggakan. Dalam pertemuan minggu ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul keutamaan ilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hadirin, derajat adalah kebaikan dari Allah yang tidak berhenti di dunia saja, tapi terus mengalir sampai negeri akhirat. Derajat dan kebaikan hanya milik orang yang berilmu. May yuridallahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya dia memahamkannya dalam agama. Hadis riwayat Tirmizi. Penonton Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, perkara mencari ilmu bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak godaan dan kesulitan yang datang, bahkan rayuan untuk berhenti mencarinya. Maka Imam Ali membekali penuntut ilmu itu 6 syarat, antara lain cerdas dan bersungguh-sungguh mencarinya. Kecerdasan hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai akal yang sehat. Maka penuntut ilmu wajib menjaga akal dari kerusakan. Rusaknya akal boleh jadi karena pengaruh tontonan yang merusak pikiran, main game yang berlebihan, dan mengisap lem bagi anak jalanan. Dan yang lebih berbahaya, menjadi pecandu narkoba yang bukan hanya merusak badan, tapi menghilangkan kecerdasan. Para ulama mengatakan sebutir narkoba lebih berbahaya dari sebuah bom. Kita mengakui betapa dahsyatnya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Puluhan ribu lebih rakyat Jepang meninggal. Namun ledakan bom tidak membunuh karakter bangsa Jepang yang cerdas dan haus ilmu pengetahuan. Lalu dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka bangkit dan berkata, kami macan Asia. Bom memang mampu membunuh banyak rakyat Jepang, tapi tidak dengan akal rakyatnya. Sebaliknya, narkoba memang tidak membunuh secara massal, tapi mampu menghancurkan kecerdasan bagi pecandunya. Maka, supaya mudah mendapatkan ilmu, lindungi akal dari kerusakan. Yang ketiga dan keempat, sabar dalam menuntut ilmu dan mempunyai biaya untuk belajar. Dulu, Imam Malik sampai menjual kayu rumahnya sebagai modal menuntut ilmu. Maka sebaiknya kita menghabiskan harta untuk menuntut ilmu, bukan gaya-gayaan. Kemudian syarat yang kelima, adanya bimbingan dari guru. Karena mustahil seorang murid terdiri jiwa dan raganya tanpa guru yang memberi teladan. Maka
Maka pertemuan dengan guru, bimbingan dan petunjuknya mutlak diperlukan, karena guru lebih tahu tentang hikmah dan rahasia dari ilmu yang diajarkan. Sehingga nantinya setinggi apapun ilmu seorang murid tidak akan sesat di tengah jalan. Syarat yang terakhir, waktu yang panjang. Lamanya waktu sangat menentukan dalam menuntut ilmu. Para ulama dahulu, mereka berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya semata-mata mencari ilmu. Bahkan ada yang menghabiskan seumur hidupnya pergunakan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu 6 syaratnya, Sayyidina Ali menjelaskannya. Ada kecerdasan dan kesungguhan, kesabaran serta biaya bimbingan guru waktu yang lama. Sempurna sudah ini syaratnya. Hadirin dan penonton Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan.